Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong masnya untuk memimpin doa. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, Bapak kami minta terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami bisa mengikuti kelas pada hari ini. Kiranya berhatilah guru kami agar bisa dapat menerangkan materi yang diajarkan dan bisa menerangkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum melanjutkan ke materi, perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu Alvina. Di sini Ibu yang akan mengisi materi pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, apakah hari ini tidak ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Oke, nihil. Besok, Bu. Oh, satu ya? Ada. Oh ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembahasan, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian semangat dan merasa senang. Ice breakingnya yang simpel-simpel aja. Nanti kalau ibu bilang tepuk, kalau ibu bilang pagi nanti tepuk 1 kali, kalau siang tepuk 2 kali, kalau sore tepuk 3 kali, kalau malam diam. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik, kita mulai. Pagi, siang, sore, malam, siang, sore, pagi, malam. Oke, kalian sudah fokus. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Sudah, Bu. Baik, kita mulai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah untuk membantu anak-anak mengetahui minat, bakat, serta kemampuan yang anak-anak miliki. Materi kita hari ini adalah strategi perencanaan karir untuk meningkatkan perencanaan karir. Di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu karir? Belum. Oke. Materi pembahasan kita hari ini ada 4. Yang pertama, definisi pengambilan keputusan karir. Yang kedua, permasalahan karir yang sering muncul. Yang ketiga, 5 tahap yang harus dilakukan dalam proses perencanaan karir. Dan yang terakhir, strategi untuk meningkatkan kemampuan perencanaan karir. Oke, yang pertama, definisi pengambilan keputusan karir. Boleh Mbak yang dari kanan membacakan? Definisi pengambilan keputusan karir diartikan sebagai suatu transfer atau pemindahan kejabatan yang memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya yang dilalui seseorang selama hidupnya. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses, mohon maaf, selanjutnya adalah perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses melalui masa seorang memilih sasaran karir di posisi atau di waktu yang akan datang, dan alur karirnya melalui pola pekerjaan yang berurutan untuk membentuk suatu karir. Selanjutnya, permasalahan karir yang sering muncul. Yang pertama, beban ketika memilih dan juga memahami pilihan yang matang mengenai studi lanjutan. Nah, ini biasanya seseorang atau siswa itu kalau menentukan karir bingung. Yang kedua, prodi yang dipilih bukan berasal dari dirinya sendiri. Ini biasanya seseorang mengalami tekanan atau
kebingungan dalam memilih prodi. Dan pada akhirnya ia salah pada prodi yang ia pilih. Yang ketiga, belum dapat memahami dengan pasti jenis pekerjaan yang sesuai minat. Ini biasanya seseorang bingung dan belum mengetahui minat, potensi, dan bakat yang ia miliki. Selanjutnya, merasa putus asa ketika lulus tidak dapat pekerjaan yang sesuai harapan. Biasanya, jika siswa lulus dari SMA atau SMK, ia merasa bingung dan takut karena tidak mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan atau tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. 5 tahapan yang harus dilakukan dalam proses perencanaan karir. Yang pertama, analisis diri. Analisis diri ini adalah seseorang atau siswa menilai dirinya sendiri mulai dari kemampuan, kekurangan, dan bakat-bakat yang ia miliki untuk memudahkan seseorang dalam merencanakan karir di masa depan. Kemudian wawasan karir. Wawasan karir ini adalah seseorang bereksplorasi untuk mencari wawasan karir yang bisa diakses atau dicari mengenai dari Google atau platform media yang lainnya. Yang ketiga, penetapan tujuan dan perencanaan karir berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan ini adalah seseorang harus menetapkan tujuan terlebih dahulu nanti ketika lulus dari sekolah mau kemana. Selanjutnya, yang keempat, rencana tindakan. Rencana tindakan setelah dari penetapan tujuan. Yang keempat, rencana tindakan ini adalah seseorang atau siswa menyusun tujuan-tujuan untuk melakukan tindakan penentuan karir. Yang terakhir, evaluasi. Nah, evaluasi ini seseorang mengevaluasi dirinya sendiri apakah karir yang sudah ia rencanakan itu sudah berhasil atau perlu dievaluasi lagi. Nah, selanjutnya strategi untuk meningkatkan kemampuan perencanaan karir. Boleh Mbak yang tengah dibacakan? Strategi untuk meningkatkan kemampuan perencanaan karir. First, merupakan strategi berbasis bimbingan yang dibutuhkan saat ini oleh siswa untuk meningkatkan kualitas hasil pemikiran dan daya pikir intelektual yang orisinal. Trilling dan Fadel tahun 2009. Terima kasih Mbak. Sama Bu. Selanjutnya, yang pertama ada critical thinking atau berpikir kritis. Ini merupakan penalaran, memahami dan membuat pilihan untuk merencanakan karir di masa depan. Yang kedua, creativity atau kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada orang lain. Selanjutnya yang ketiga, kolaboratif atau kolaborasi adalah kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi dan beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Dan yang keempat, communication atau komunikasi merupakan kemampuan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Boleh Mbak yang tidak pakai jilbab membacakan? For merupakan strategi berbasis bimbingan pada umumnya. Akan tetapi dalam strategi berbasis bimbingan for ini lebih berfokus pada perencanaan karir peserta didik yang bermuatan aspek dan communication agar siswa memiliki pemikiran yang kritis dan dapat memecahkan pemecahan karirnya, mendiskusikan perencanaan karir dengan orang lain. Baik, terima kasih Mbak.
Apakah ada pertanyaan anak-anak dari pemaparan materi yang Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Oke. Yang terakhir kesimpulan, perencanaan karir merupakan proses penting yang membantu individu untuk memahami diri, mengenali peluang karir serta menentukan tujuan dan langkah yang tepat untuk masa depan. Melalui tahapan analisis diri, wawasan karir, penetapan tujuan, rencana tindakan, dan evaluasi, siswa dapat mengambil keputusan karir dengan lebih matang. Selain itu, strategi 4CS dapat membantu siswa berpikir kritis, bekerja sama, serta mengembangkan berbagai alternatif rencana karir sehingga mampu menghadapi permasalahan karir yang lebih baik. Selanjutnya, Ibu ada media. Adakah yang ingin bermain media? Saya, Bu. Oke, Mbak Elsa, silakan. Aku boleh? Ya, Bareng, Mbak. bareng gak apa-apa. Ya, lah pelan-pelan, Mbak. Nah, Maaf dilempar. ya, Bu. Ada salah satu, lalu bacakan. Dibaca sekarang. Iya. Bagaimana cara mengatasi rasa takut dalam menentukan pilihan karir? Yanti. Oh, Apa yang dimaksud dengan perencanaan karir? ya. Jadi Mbak Elsa dulu. Rasa takut dalam menentukan pilihan karir. Mungkin itu bisa saya sholat istiqoroh dulu. Oh, iya. Untuk apa? Kayak meminta petunjuk gitu. Terima kasih. Selanjutnya Mbak. Apa yang dimaksud dengan perencanaan karir untuk menentukan masa depan hidup? Ya, terima kasih. Boleh duduk. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya Ibu ada lembar kerja peserta didik dan evaluasi hasil. Nanti di sini kalian bisa menuliskan nama, kelas, dan topik yang telah Ibu sampaikan. Kalian kerjakan di rumah dan besok kalian kumpulkan ke meja Ibu ya, anak-anak. Baik, Bu. Nanti dibagikan ya. Ya. Baik, sekian pemaparan materi pada kegiatan hari ini. Bila salah kata, Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.